nggak ya suaranya dari mic-nya Mas Petrus? Dia lagi apa ya namanya? Growl, lagi meraung. Halo Sobat Jember Mini Zoo semua. Nah, kali ini aku akan mengajak Sobat Jember Mini Zoo semua untuk berkenalan sama satwa yang besar dan gagah di Jember Mini Zoo. Kali ini aku nggak sendirian, aku akan ditemani bersama Kak Petrus. Halo Kak. Halo. Nah, Kak Petrus ini adalah expert dari kiper karnivora di Jember Mini Zoo. Udah tahu nggak kira-kira di belakang kita ini ada satwa apa ya? Silakan Kak Petrus diperkenalkan. Oke, di sini ada 2 ekor harimau benggala, Kak. Harimau terbesar nomor 2 setelah harimau Siberia dari Rusia, Kak. Yang jantan itu bernama Argopuro, yang betina bernama Rengganis. Wow, dan di Jember, tepatnya di Jember Mini Zoo, kita ada harimau terbesar kedua loh di sini. Jadi Sobat Jember Mini Zoo jangan lupa ke Jember Mini Zoo ya untuk melihat harimau terbesar kedua di dunia. Nah, di belakang kita udah kelihatan ya, harimaunya ada yang bersantai dan juga lagi jalan-jalan. Kira-kira gimana sih Kak caranya membedakan harimau yang jantan dan yang betina? Oke, cara membedakan harimau jantan serta betina itu dari postur tubuhnya, Kak. Untuk yang jantan itu dia berukuran lebih besar. Dan yang betina itu ukurannya lebih kecil. Dan struktur tengkorak juga mempengaruhi perbedaan antara jantan dan betina. Untuk struktur tengkorak yang betina itu lebih kecil daripada harimau yang jantan. Oh, jadi gitu cara bedainnya Sobat Jember Mini Zoo. Nah, kalau aku lihat di sini, Kak Petrus sedang memberi makan daging ayam ke harimaunya. Biasanya di Jember Mini Zoo tuh dikasih makan daging apa aja sih Kak? Di Jember Mini Zoo biasanya harimaunya dikasih makan daging ayam sama daging sapi, Kak. Di mix biar supaya dia tidak bosan. Per harinya itu kalau untuk yang jantan si Argopuro ini biasanya kita kasih 15 kilo, Kak, karena dihitung dari berat 10% berat tubuhnya, Kak. Dan itu selalu habis ya? Ya, selalu habis, Kak, karena porsinya dia setiap harinya segitu, 15 kilo. Banyak banget makannya. Nah, harimau ini apa dia juga dapat vitamin, Kak? Ya, untuk vitaminnya biasanya kita kasih seminggu 2 kali, Kak. Biasanya suplemen buat kesehatan sama kalsium, Kak, biar supaya tulang-tulangnya kuat. Kedengeran nggak ya suaranya dari mic-nya Mas Petrus? Dia lagi apa ya namanya? Growl, lagi meraung. Jadi harimau di sini selalu dapat makanan dan juga vitamin yang bagus dari dokter-dokter yang ada di sini ya, Sobat Jember Mini Zoo. Nah, bisa Sobat Jember Mini Zoo lihat di belakang aku ini ada kolam dan juga air terjunnya. Nah, Kak Petrus, kira-kira apa sih fungsi dari air terjun dan kolam ini? Apakah itu emang berfungsi untuk harimaunya atau itu cuma sebagai estetika eksibit yang ada di sini? Oke, Kak, di Jember Mini Zoo kita desain eksibitnya menyerupai habitat aslinya karena harimau itu suka dengan air dan tidak takut dengan air. Dan dikasih rerumputan biar supaya menyerupai habitat aslinya. Dan fungsi di kolam ini, harimau itu suka berenang, Kak. Harimau suka berenang dan untuk pepohonan-pepohonan itu kayak semacam pohon rubuh itu buat pengasah kuku-kukunya harimau, Kak, supaya lebih tajam. Jadi di Jember Mini Zoo mendesain eksibit harimau itu seperti habitat aslinya, Kak. Oh, berarti effort banget ya Kak Jember Mini Zoo. Di sini sudah dilengkapi sesuai dengan habitatnya. Ada kolam, ada air terjun, ada pohon-pohonan juga, dan juga tempat teduh untuk dia berteduh. Pasti Argopuro dan juga Rengganis nyaman di sini. Tadi kenalan udah, cara membedakan yang jantan dan betina udah, makannya apa udah. Nah, sekarang aku pengen tahu, apa sih keunikan dari harimau benggala ini? Keunikan dari harimau benggala, jantan serta betinanya itu menandai wilayahnya dengan cara kencing, Kak, atau spray. Yang kedua, keunikan harimau yang ada di Jember Mini Zoo, terutama Argopuro, biasanya jam 9 pagi berenang di kolam renang yang sudah disediakan, Kak. Jadi pagi hari dia mandi nih Kak? Iya. Nah, Sobat Jember Mini Zoo yang mau lihat Argopuro berenang, jangan lupa datang ke Jember Mini Zoo di pagi hari ya, di jam 9 sampai jam 11, Kak. Sampai jam 11 gitu, jangan lupa lo ya. Oke, yang ketiga, keunikan harimau ada pada corak lorengnya, Kak. Untuk corak loreng harimau satu dengan harimau yang lain itu berbeda, sama halnya dengan sidik jari manusia.
Corak loreng harimau itu sebagai identitas diri, Kak. Dan yang keempat, itu terdapat pada belakang telinga harimau. Itu bintik putih di belakang telinga harimau itu biasanya sebagai penanda anak harimau. Di habitat aslinya biasanya induk itu berada di depan dan anak-anaknya itu di belakang. Jadi saat harimau indukan itu berjalan, anak-anak harimau itu di belakang mengikuti induknya dan melihat ini ya, Kak ya. Ya, dengan melihat bintik putih di belakang telinga. Oh, jadi itu fungsinya. Iya, Kak, fungsinya itu. Nah, seberapa penting sih, Kak, melestarikan atau melindungi harimau yang ada di sini? Penting, Kak, karena apa? Di alam liarnya, di habitat aslinya harimau terus menurun, Kak. Jadi Jember Mini Zoo membantu masyarakat untuk mengedukasi serta menjalankan program konservasi. Oh, jadi di sini kita bukan hanya nonton tapi juga belajar ya. Oke, terima kasih Kak Petrus sudah membagikan informasi untuk saya dan juga Sobat Jember Mini Zoo yang ada di sini. Nah, buat Sobat Jember Mini Zoo yang mau lihat Anggopuro dan Rengganis yang lagi bersantai di belakang kita ini lebih dekat, bisa langsung datang ke Jember Mini Zoo ya. Aku tunggu. Jember Mini Zoo, wisata edukatif dan menarik buat liburanmu jadi lebih seru. Dadah!